Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mariana Yuriska dengan NPM B1A 022059 dari kelas I. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum perdata dengan bidang yang dikaji, hukum benda. Pengertian benda. Yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diletakkan suatu hak di atasnya. Misalnya hak milik dapat menjadi objek hukum. Pengertian benda dalam hukum tidak sama dengan pengertian benda dalam bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda angkasa. Sedangkan dalam pengertian hukum perdata, bulan itu bukan dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak ada yang dapat memilikinya. Hukum benda mengatur tentang yang pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, diatur dalam buku 2 KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, hak kebendaan yang memberikan jaminan, diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang tentang Penanggungan dan ketentuan tentang fidusia. Berlakunya buku 2 KUH Perdata. Berlakunya hukum benda yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mencabut ketentuan dalam KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam kedua peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, tentunya dalam KUH Perdata hanya berlaku sepanjang mengatur tentang benda bergerak. Untuk benda tetap berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Penanggungan. Sifat-sifat hukum benda. 1. Bersifat tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, sebagai hukum pemaksa. Artinya, berlakunya aturan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Asas-asas hukum benda. Yang pertama, dapat dipindahkan. Artinya, bahwa hak-hak kebendaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang kedua, individualitas. Artinya, bahwa objek hak kebendaan selalu barang yang dapat ditentukan. Yang ketiga, totalitas. Artinya, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan objeknya. Yang keempat, prioritas. Artinya, mana yang lebih dulu terjadinya akan diutamakan pelunasannya. Yang kelima, tak dapat dibagi-bagi. Artinya, barang siapa memiliki suatu hak kebendaan, dirinya tidak dapat memindahkan sebagian dari kewenangan yang ada pada hak itu. Yang keenam, publisitas. Untuk benda tetap, artinya setiap hak kebendaan harus didaftarkan. Hak kebendaan atau Zekelichrecht adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Selain hak kebendaan yang sifatnya mutlak, ada juga hak yang sifatnya relatif, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan atau perikatan. Lalu, ciri-ciri atau sifat hak kebendaan. Yang pertama, merupakan hak yang mutlak, berlaku terhadap siapa saja, dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan berlaku secara relatif, karena hanya melibatkan pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua, Zakgevolk atau droit de suite, mengikuti bendanya. Misalnya hak sewa tetap mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Yang ketiga, mana yang lebih dulu terjadi, tingkatannya lebih tinggi. Yang keempat, droit de préférence atau privilege yang diutamakan. Hak milik. Pasal 570 KUH Perdata. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu,
dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Ciri-ciri hak milik. 1. Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain, sedangkan hak-hak yang lain yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik. Yang kedua, ditinjau dari kuantitasnya, merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Yang keempat, mengandung inti atau benih dari semua hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan ordat bagi dari hak milik. Cara memperoleh hak milik. 1. Pendakuan. 2. Ikutan atau perlekatan. 3. Lampaunya waktu atau daluarsa. 4. Warisan. Dan 5. Penyerahan. Cara hilangnya hak milik. Cara-cara hilangnya hak milik seseorang dikarenakan hal-hal sebagai berikut. 1. Karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti di atas. 2. Bendanya musnah. Dan yang ketiga, terjadinya pelepasan hak oleh pemilik atau eigenaar. Hak menguasai atau bezit. Pengertian, bezit ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain, seolah-olah kepunyaannya sendiri. Syarat bezit yang pertama, adanya korpus, yaitu harus ada hubungan antara benda yang bersangkutan dengan orang-orang yang menguasai benda tersebut, beziter. 2. Animus, yaitu adanya kehendak untuk memiliki dari beziter dalam keadaan sadar. Macam-macam bezit. Yang pertama, bezit yang beritikat baik adalah jika si pemegang tersebut tidak mengetahui apakah benda yang dipegangnya itu diperoleh dengan jalan yang sesuai dengan cara-cara memperolehnya hak milik atau tidak sesuai. Yang kedua, bezit yang beritikat buruk adalah mereka yang memegang benda tersebut itu tahu bahwa bendanya diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan menurut cara-cara memperolehnya hak milik. Dan yang terakhir mengenai cara memperoleh bezit. Yang pertama, originair atau asli, yaitu memperoleh bezit tanpa bantuan orang lain. Ajaran An-Nazal bezit, seseorang dikatakan beziter terhadap benda tak bergerak setelah mendudukinya selama 1 tahun terus-menerus tanpa gangguan dari orang lain. Yang kedua, traditio atau derivative, yaitu penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dulu. Yang ketiga, yaitu cara lain, seperti warisan dan juga constitutum possessorium. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum benda. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.